Halo semuanya, saya Sofia. Hari ini kita akan selesaikan salah satu contoh soal kalkulus, yaitu diberikan theta sama dengan sin inverse min setengah akar 3. Tentukan nilai eksak dari cos theta, tangen theta, dan kotangen theta. Nah, maka pertama kita harus ingat ya, sebuah fungsi sinus itu dia punya inverse ketika nilai sudutnya itu dibatasi ya. Jadi ketika kita punya Y sama dengan sin theta, kita akan dapat menuliskan ya bahwa theta sama dengan sin inverse dari Y ketika nilai tetanya itu dibatasi ya. Yaitu ketika saya bisa gambarkan grafik dari fungsi sinus theta. Nah, kita misalkan ini adalah Y-nya ya, kemudian ini adalah nilai tetanya, maka kita punya grafiknya seperti ini. Nah, di sini tetanya itu terbatas ya. Dia yang sebelah kiri itu dari min pi per 2. Nah, di mana nanti nilai dari sin tetanya itu adalah min 1 ya. Ketika dia sudutnya min pi per 2. Nah, kemudian yang paling ujung kanan itu sudutnya adalah pi per 2. Nah, di mana nanti nilai sinusnya itu adalah 1. Nah, jadi di sini nanti kita bisa tuliskan ya bahwa ketika kita punya Y sama dengan sin theta dan fungsi inverse-nya adalah theta sama dengan sin inverse Y, maka ini berlaku hanya untuk apa? Tetanya itu lebih besar sama dengan min pi per 2 kurang dari sama dengan pi per 2. Nah, sekarang nanti teman-teman juga bisa perhatikan ya antara sudut yang positif dan juga sudut negatif. Nah, itu kita lihat di sistem kuadran. Nah, kalau nanti ya, nilai theta yang min pi per 2 sampai dengan 0, jadi di sini saya tulis mungkin theta lebih besar sama dengan min pi per 2 kurang dari 0, itu nanti dia masuknya di kuadran 4. Nah, sementara untuk yang dia lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi per 2, dia nanti masuk kelompok yang kuadran 1 ya. Nah, sehingga sekarang kita tinggal lihat. Di sini kita punya theta itu sama dengan sin inverse dari min setengah akar 3. Nah, maka artinya kalau kita menuliskan sin theta itu hasilnya harus min setengah akar 3. Nah, kita harus cari tetanya, di mana tetanya berkisar antara min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, maka sekarang kita harus ingat ya, di sistem kuadran ya, di kuadran 1, maka nilai dari sinus itu adalah positif ya. Jadi saya tulis di sini nilai sinnya itu positif, sementara di kuadran 4, nilai sinus itu dia negatif. Nah, sehingga ketika kita dapati di sini ya nilai sin theta sama dengan negatif min setengah akar 3, maka sudutnya pasti ada di kuadran yang 4 ya. Jadi nilai yang berkisar antara min pi per 2 sampai dengan 0. Nah, maka kita tulis tetanya berapa. Nah, caranya pertama itu kita mencari ya seolah-olah sinus itu hasilnya di sini positif setengah akar 3. Nah, dia kalau di kuadran 1 nilainya berapa? Yang hasilnya sinus itu setengah akar 3 adalah 60 derajat. Nah, itu kalau di kuadran 1. Nah, di sini kan kita carinya di kuadran 4 ya. Maka nanti kalian tinggal kasih tanda negatif di depannya aja. Berarti min 60 derajat atau kalau dalam satuan radian dituliskan min pi per 3 ya.
Nah, sekarang sudah diperoleh. Tetanya sama dengan min pi per 3. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Yang pertama kita nyari cos theta, berarti sama dengan cos min pi per 3. Nah, sifat cosinus ya, kalau kita punya cos dari min theta, itu hasilnya sama seperti cos theta. Nah, sehingga kita bisa tulis ya, di sini sama dengan cos dari pi per 3 saja. Nah, maka cos 60 itu berapa? Hasilnya adalah 1/2. Nah, kemudian kita juga menentukan nilai dari tangen theta. Nah, berarti sama dengan tangen dari min pi per 3. Nah, ini sifatnya, maka negatifnya bisa kali ke depan, kemudian dikalikan dengan tangen pi per 3. Nah, di sini tangen 60 itu adalah akar 3 ya. Jadi solusinya negatif akar 3. Nah, yang terakhir kita ingin cari kotangen theta. Nah, di sini kita ingat ya, cotan atau kotangen itu nilainya adalah 1/tangen. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, sehingga kalau kita nyari cotan dari min pi per 3 itu sama dengan 1 dibagi dengan tangen min pi per 3 ya. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah 1. Nah, tangannya tadi hasilnya berapa? Min akar 3. Nah, terus ini harus dirasionalkan ya. Kali akar 3 per akar 3. Nah, sehingga diperoleh solusinya adalah min 1/3 akar 3. Nah, jadi ini adalah penyelesaian untuk soal kita.